Hai bosku, jumpa lagi dengan saya Zubair Komarudin. Kali ini saya ingin share ke kamu tentang modal usaha. Namun, sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe and share video ini agar banyak orang yang mendapatkan inspirasi, mendapatkan manfaat dari konten kali ini. Banyak orang mengidentikan modal usaha itu dengan uang. Banyak orang yang tidak memulai usahanya dengan alasan tidak memiliki uang. Sebenarnya nggak salah sih, tapi tidak selalu benar. Karena sebenarnya modal usaha itu tidak hanya uang. Setidaknya menurut versi saya ada 3 macam modal usaha. Apa saja itu? Kita bahas selanjutnya. Yang pertama, modal skill, modal keahlian. Kalau kamu punya keahlian tertentu yang memang keahlian tersebut dibutuhkan oleh pasar, kamu sudah bisa memulai usaha dengan keahlian kamu tersebut. Misalnya, kamu punya keahlian edit video. Nah, kamu bisa memulai dengan membuka layanan jasa editing video. Misalnya, karena saat ini itu banyak orang yang pengen bikin konten YouTube atau konten IG, tapi mereka bisa nih ngerekam-ngerekam, cuman nggak bisa ngedit. Kamu bisa tawarin layanan editing video untuk corporate dengan skema paket per bulan bayar sekian misalnya. Nah, awal-awal kamu bisa memulainya untuk dapat klien. Jangan mahal-mahal dulu tarifnya. Murah dulu tidak apa-apa. Yang penting banyak klien dulu, banyak ada traffic dulu. Seiring berjalan waktu, ketika layanan kamu itu sudah banyak yang make, ketika hasil karya kamu itu semakin bagus, kamu bisa menaikkan harga tarif dari layanan kamu. Sebenarnya, modal skill itu nggak cuma soal editing video ya. Ketika kamu misalnya punya skill desain grafis, kamu bisa buka layanan desain grafis. Ketika kamu skillnya itu bahasa, bisa terjemahin bahasa, atau bisa bahasa Inggris misalnya, kamu bisa buka layanan jasa terjemahan bahasa Inggris, atau layanan training bahasa Inggris. Dan ini berlaku pada jasa-jasa yang lainnya. Modal usaha yang kedua, modal jaringan. Modal relasi itu sangat penting sekali, bosku. Dengan jaringan, kamu bisa memulai sebuah usaha. Contoh kayak gini. Misalnya, kamu punya teman produsen pupuk organik. Nah, kamu punya teman produsen pupuk organik, kamu bisa tawarkan tuh menjadi distributornya. Nggak modal apa-apa kan? Bilang sama teman kamu, saya mau jadi distributor. Untuk wilayah Bogor misalnya. Atau wilayah kota mana tertentu, kota Depok, kota manapun. Tawarkan kepada teman kamu, yakinkan dia bahwa kamu mampu untuk menjual produknya. Tinggal setelah itu, kamu bilang, ketika ada klien, saya minta disuplai barangnya. Jadi, kamu bayar ketika klien sudah bayar ke kamu. Sehingga tidak ada resiko bagi kamu. Nah, ini juga berlaku pada jaringan-jaringan bisnis yang lainnya yang kamu punya. Apapun itu. Jaringan itu bisa bermanfaat. Dia bisa sebagai supplier kamu, juga bisa sebagai konsumen kamu. Itu kenapa penting sekali bagi kita untuk memiliki banyak teman. Tentunya nggak sembarang teman. Kita butuh teman-teman yang positif. Teman-teman yang bisa ngajak kita berkembang. Teman-teman yang potensial memungkinkan memberikan peluang bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Cari teman yang positif dan produktif. Agar di kemudian hari bisa menjadi partner bisnis kamu ataupun partner untuk kamu tumbuh dan berkembang. Modal bisnis yang ketiga. Modal uang. Ini memang
semua orang membutuhkan modal uang. Tapi punya uang saja nggak cukup. Kalau kamu punya uang besar untuk memulai usaha, tapi kamu nggak punya kemampuan untuk mengolah sebuah usaha, nggak punya skill mengolah sebuah bisnis, nggak punya relasi, baik itu relasi supplier maupun relasi konsumen, maka potensinya bisnis kamu akan mengalami kebangkrutan. Ya, mungkin kamu bisa tumbuh kembali, tapi kamu akan butuh proses untuk belajar. Dengan melalui kebangkrutan itu, kebangkrutan bisa menjadi proses belajar bagi kamu. Tapi kan misalnya kalau punya uang banyak, saya bisa hire banyak orang misalnya. Yes, kalau memang modal kamu besar, kamu bisa hire tenaga profesional yang potensial untuk megang pekerjaan yang dibutuhkan oleh kamu. Itu tadi modal usaha versi saya. Kalau kamu punya versi sendiri tentang modal usaha, silakan komen di kolom komentar. Atau jika ada pertanyaan, kamu bisa tanyakan di kolom komentar atau chat melalui WA pribadi saya yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jika kamu ingin request tentang tema-tema lainnya di video saya selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Insya Allah, saya selalu konsisten untuk share hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi kamu semua. Jangan lupa subscribe konten ini, share agar banyak orang yang mendapatkan inspirasi, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini. Saya Zubair Komarudin, CEO Access Consulting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.